pembuka untuk acara ruang bicara di sesi ketiga ini. Jadi kami melaksanakan di Pondok Harmoni. Nah, topik yang akan dibahas pada hari ini adalah berbagi kendang. Tetapi sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, saya akan mengundang dulu Pak Wayan selaku owner dari Pondok Harmoni untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan Pak Wayan. Selamat sore rekan-rekan seniman di Bangli dan sekitarnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama kami sangat menyambut baik dan sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana seni merupakan dasar, jadi dari sendi dasar dari kehidupan kita sebagai masyarakat Bali, di mana tanpa seni mungkin Bali tidak akan setenar hari ini ya. Jadi salah satu pondasi dari pulau ini menurut kami adalah seni. Jadi pada sore hari ini kami dari Pondok Harmoni sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini. Jadi terutama kepada para seniman yang hadir, seniman-seniman muda khususnya yang hadir pada kesempatan ini ya. Saya sebagai pelaku pariwisata juga sangat mengapresiasi, karena pariwisata itu adalah buah dan bunga dari kegiatan berkesenian di Pulau Dewata ini. Jadi seni merupakan penyeimbang. Seni merupakan sebuah kreativitas yang dapat menumbuhkan nilai-nilai yang luhur dan menjadi identitas khususnya untuk Pulau Dewata kita tercinta ya. Jadi harapan kami semoga acara-acara seperti ini akan lebih banyak lagi diadakan. Dan juga kepada pemerintah mungkin dalam kesempatan ini saya ingin juga agar dapat mengapresiasi dan memberikan ruang serta waktu. Terima kasih, demikian. Matur semua Pak Wayan. Untuk selanjutnya saya mengundang kreator dari ruang bicara ini. Sebenarnya sih banyak pihak yang ikut terlibat juga, tapi kita akan mengundang pentolannya dulu. Beli Nyoman, beli Jaya. Ya, siapa? Oke. Ya, mohon memberikan beberapa kata juga terkait dengan acara sore hari ini. Silakan. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada hari ini dengan cuaca yang cukup bagus dari hari Sabtu sebelumnya nih Kang. Pak Wayan, terima kasih sudah menyediakan tempat untuk khususnya untuk kita pelaku seni, dan Pak Yan Jande niki selaku sesepuh tiang juga niki untuk kesediaan waktunya untuk berbagi bareng teman-teman Ring Bangli. Nah, terus terang Banten acara niki yang buat bareng teman-teman itu datangnya dari ketika tiang ngobrol bareng teman-teman, tentunya ngobrol tentang gamelan. Niku tiang sangat tertarik. Kenapa sih kita nggak ngobrol bareng-bareng kan? Dan isu yang tiang dapatkan khususnya tentang gamelan itu
bisa kita bagikan gitu, kepada teman-teman. Dan untuk kedepannya, Tiang sangat berharap dan kita sangat berharap teman-teman yang lain juga meluangkan waktunya untuk berbagi juga nih, seperti Pak Kompiang, Oblem, Duijo, dan teman-teman yang lainnya nih, Tiang sangat berharap sekali nih, karena di ruang bicara niki kita dapat berbagi atau dapat belajar untuk, terutama kan untuk ngomong nih, katakan pun Tiang pribadi selaku pelaku seni, khususnya di bidang karawitan, ketika dapat giliran ngomong niku karima bersetan gitu, karena data yang kita miliki khususnya tentang gamelan itu sangat minim sekali. Nah, ketika kita melakukan kita berproses atau berkarya, ketika kita mengarahkan karya kita niku masih bersetan niku, karena itu dah salah satunya emang budaya kita niku tidak ada berbicara. Nah, mungkin wonten ruang bicara niki, mudah-mudahan kita juga membuka atau membuat budaya untuk berbicara. Ini kemanten sih dari yang itu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah datang pada hari ini, dan mari kita simak atau mendengarkan dari narasumber kita, Bliande ini dari Tiang ini kemanten sukses semua. Ya, aplaus dulu. Ya, seperti ini sukses semua Pak Iwan. Seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Blinyoman, jadi kita mengapresiasi sekali kepada teman-teman yang sudah jadi narasumber, kemudian teman-teman yang hadir juga untuk membahas hal-hal terkait dengan gamelan ini. Mungkin sedikit saya nge-review terkait dengan ruang bicara ini. Kita sudah yang ketiga. Yang pertama kali itu kita membahas tentang gambang. Gambang ini sesuatu yang mungkin sangat sakral, tapi kita mencoba untuk membicarakan. Jadi teman-teman sangat antusias sekali pada saat itu. Kemudian yang kedua kita berbagi tentang Bapang Barong. Itu juga sangat tidak kalah menariknya, dan yang hari ini kita akan diskusikan atau kita bicarakan yaitu tentang kendang. Kendang ini suatu hal yang sangat lazim sekali dan pasti ada dalam suatu gamelan. Nah, kita menghadirkan seorang narasumber yang tentunya sangat luar biasa sekali, Pak Pande Eka Mardiana, SSN, MSN. Untuk lebih luasnya mungkin Tiang panggil Bliande aja ya. Oke. Bliande, jadi kita akan berbagi, mohon nanti apapun yang dimiliki disampaikan ke teman-teman yang hadir di sini. Baik itu tentang apa itu kendang, kemudian bagaimana kendang, dan tentunya juga teman-teman akan sangat menanti sekali bagaimana Bliande mengaplikasikan teknik-tekniknya seperti itu. Nah, yang pertama mungkin sebagai pengantar, karena Tiang baru memperkenalkan secara singkat, mungkin Bliande bisa memperkenalkan diri lebih lengkap lagi sebagai gambaran juga untuk teman-teman supaya kenal lebih dekat lagi dengan Bliande. Silakan. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatan Tiang berada di sini sebagai narasumber ya. Jadi narasumber tentang kendang pada umumnya. Nah, sebelum itu Tiang ingin perkenalkan diri, mungkin ada yang belum tahu. Ya. Ini nama Tiang sendiri Pande atau disebut Yande ya, biasa dikenal dengan Yande. Tiang adalah seorang putra daerah ya, jadi asli Bangli. Nah, jadi ini sedikit untuk
bicara lebih jauh tentang kendang, mungkin saya awali dengan sejarah dulu ya, sejarah kendang ya. Sepengetahuan Tiang sendiri, kendang itu sudah ada sejak dulu ya. Kalau tidak salah sudah ada abad ke-9 ya Masehi, karena di sana disebutkan dalam sebuah prasasti yang bernama Bebetin, prasasti Bebetin itu ada menyinggung tentang kendang ya, tapi istilah kendang di prasasti tersebut disebut Papadaha. Jadi kendang itu disebut Papadaha terlebih dahulu. Nah, jadi sejarah itu bisa kita cerna ya. Mungkin kendang itu bisa lebih dulu dengan gamelan ya. Sebelum ada gamelan mungkin kendang itu sudah ada, tapi bentuk kendang itu seperti apa itu mungkin kita di era-era sekarang ini belum tahu ya. Nah, kemudian dari sana, dari prasasti itu kemudian menyebar ya. Jadi semuanya mempelajari atau sebagian besar iringan, gamelan atau instrumen yang berkaitan dengan kegiatan apapun ya, seperti kegiatan agama dan lain-lainnya, itu memakai instrumen kendang seperti ini. Jadi sebetulnya kalau kita golongkan dalam gamelan dulu ya, kalau dalam golongan tua itu kendang itu sendiri tidak, kalau dibilang penting ya tidak, kalau dibilang tidak penting ya penting gitu. Intinya pada golongan tua fungsi kendang itu tidak seperti layaknya di golongan madya atau golongan baru. Jadi di golongan tua itu kendang itu hanya sebagai pemanis dia, atau penghubung sebuah lagu. Ya misalnya kita lihat di sebuah gamelan gambang itu gamelan gong luang ya, maaf. Nah, jadi fungsi kendang itu tidak sangat penting sekali ya. Mungkin dia jatuh atau dimainkan pada saat akhir dari sebuah melodi, yaitu jatuhnya pukulan gong seperti ini. Nah, kemudian di golongan madya, nah mulai kendang ini menjadi sebuah hal yang penting atau instrumen yang penting, karena di sana ada pengaturan ya, baik itu berupa pengaturan dinamika ya. Jadi kalau di golongan madya di gamelan Semar Pugulingan, gamelan Gandrung ya, gamelan Bebarongan, dan ada lagi banyak ya yang tergolong. Nah, itu di zaman kerajaan. Nah, fungsi kendang di sana memang sangat penting. Jadi seperti halnya gamelan Semar Pugulingan itu kan memang tukang kendang sebagai leader ya. Tukang kendang sebagai leader. Tukang kendang itu dia mengatur untuk bisa nguncap atau melirihkan, itu biasanya tukang kendang ya. Dan kemudian di instrumen yang lain di gamelan yang lain seperti gandrung itu kan ya sama halnya dengan mupuh nunggal ya. Jadi ada tarian yang direspon oleh juru kendang seperti itu. Jadi yang selangsel itu dipatok oleh tukang kendang, tidak tukang yang lainnya yang berperan di sana. Nah, apalagi di golongan gamelan yang bersifat baru ya, yang seperti sekarang gong kebiar, beleganjur, ya banyak ya, sekitar 35 jenis yang baru. Itu semuanya hampir golongan baru itu kendang itu sangat berfungsi, sangat penting sekali, merupakan instrumen yang sangat spesial pada ensemble ya. Contohnya ya dalam gamelan gong kebiar itu sangat penting. Jadi untuk dinamika sudah jelas kendang yang megang yang menjadi supir ya, menjadi leader, menjadi pemimpin. Nah,
ya untuk mengawali juga dan untuk mengakhiri sebuah lagu juga. Ya. Jadi itu. Nah mungkin sebelum kita lanjut ya, Iya. ada ya. Nggih. Mohon maaf di sela jadinya Niki. Kalau tadi kan ada disebutkan istilahnya papadaha gitu. Nah, ada nggak lagi istilah-istilah yang mengungkapkan ataupun istilah yang digunakan untuk mengistilahkan kendang itu sendiri, kan? Kemudian apa namanya? Kalau tadi kan dari sejarahnya itu sendiri itu juga kendang itu difungsikan di gamelan tua, gamelan madya dan gamelan baru. Itu ada ndak perbedaan jenis kendang itu sendiri di masa-masa ataupun di jenis gamelan-gamelan tersebut? Nih. Kalau yang sempat Tiang tahu atau Tiang pelajari, mungkin yang Tiang tahu selama ini ya di prasasti Bebeten yang paling banyak yang disinggung kendangnya. Mungkin di prasasti lain juga ada ya istilah, dan istilahnya juga Nika belum sempat yang baca juga nggih, karena terbatas waktu juga nggih. Mohon maaf karena untuk lebih detailnya mungkin Tiang tidak sampai menyentuh ke sana, karena Tiang hanya seorang praktisi ya, hanya seorang praktisi berangkat dari pengalaman Tiang bermain. Itulah yang Tiang lempar atau Tiang share sama teman-teman gitu. Kalau dari segi jenisnya, Pak Yandi? Kalau jenis kendang, ya. Jadi kalau jenis kendang mungkin ada sekitar 9 mungkin ya kalau tidak salah. Yang pertama itu ada yang paling besar ya, ukurannya yang paling besar itu ada kendang Mobarung ya. Jadi kendang Mobarung ini kita bisa dapatkan atau kita bisa jumpai di daerah Jemberana ya. Dan kendang Mobarung ini dipadukan dengan gamelan angklung adat, seperti apa yang seni itu berlangsung di sana. Jadi angklung don 4 ya, angklung klasiknya, bukan yang don 5. Nah kemudian yang ukuran yang kedua itu ada kendang bedug ya. Kendang bedug atau kendang bebedug. Nah, kendang jenis ini kita bisa jumpai di Karangasem. Ya, Karangasem. Kemudian ada kendang tamur ya. Kendang tamur ini yang ukurannya nomor 3. Jadi besarnya yang ketiga. Ini biasanya dijumpai di daerah pesisir ya. Seperti di Renon, karena di sana ada gamelan untuk mengiringi baris Cina itu, di gamelan Gongberi itu, ya dengan menggunakan kendang tamur itu sendiri tadi ya. Nah kemudian yang keempat itu ada kendang cedogan ya. Jadi kendang cedogan atau kendang lelambatan yang ukurannya kalau tidak salah ya sampai 33 cm diameternya sekarang ya, yang lazim digunakan sekarang. Nah itu kendang cedogan ini lanang wadon ya, jadi ada pasangan. Lain halnya dengan kendang tadi, kendang kendang Mobarung, kendang bebedug dan kendang tamur. Nah kendang cedogan ini dilakukan oleh 2 orang pasangan, jadi ada lanang dan wadong dengan menggunakan pemukul ya, panggul. Kemudian yang kelima ada kendang gupekan ya. Jadi jenis kendang ini hampir sama dengan kendang, ukurannya hampir sama ya, mungkin lebih kecil sedikit ya, mungkin 32,5 atau ya kadang-kadang ada yang memakai 33 ya, ukuran diameternya 33 dan 32 atau 32,5 dan 31,5. Jadi yang besar sama yang kecil itu ya? Nah. Jadi beda ukuran, hanya kadang-kadang sama juga yang dengan yang cedogan, cuman ini bedanya tidak menggunakan panggul seperti ini kah. Jadi kendang gupekan ini ya tidak menggunakan panggul. Itu bisa biasa dimainkan dalam gending-gending gong kepiar seperti kreasi, iringan tari dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang lebih kecil lagi, yang keenam ya, itu ada kendang penyalah ya.
Kendang penyalah niki ya tidak besar atau tidak kecil juga. Nah, jadi jenis kendang ini biasanya dipakai atau digunakan untuk mengiringi tari jauk manis atau jauk keras atau tari barong, joget bumbung ya. Ini dilakukan oleh sendiri karena dalam teknik permainan kendang nyalah ini, penyalah ini itu teknik kendang tunggal ya. Nah, kemudian yang ke-7 itu ada kendang kerumpungan ya. Kendang kerumpungan. Nah, kendang kerumpungan ini lebih kecil dari kendang penyalah tadi ya. Jadi mungkin diameternya sekitar 25,5 atau 26, paling besar lah 26 itu. 25,5 ya biasanya ya, 25,5 dan 24,5. Kendang jenis ini biasanya dipakai untuk mengiringi tari legong ya. Ya, pada gamelan Semar Pugulingan, gamelan Pelegongan, gong kebiar juga kadang-kadang, tergantung konteksnya apa yang dimainkan lagunya. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada kendang bebatelan ya. Nah, kendang jenis ini hampir juga sama dengan kendang kerumpungan. Nah, namun ukurannya lebih kecil ya, ukurannya lebih kecil. Kalau tidak salah ya sekitar 24 dan 23 atau 23,5 untuk lanangnya. Nah, jenis kendang bebatelan ini dipakai untuk mengiringi tari-tari arjo ya. Tari arjo, kemudian janger seperti ini karena ukurannya lebih kecil, jadi lebih nyaman untuk kita bermain dengan perangkat yang kecil seperti itu. Jadi kalau perangkat arjo itu kan merupakan perangkat yang kecil ya, tidak banyak. Kemungkinan kalau dengan menggunakan kendang kerumpungan yang lebih besar, ada istilah urug aja nan gamal lagi. Jadi mungkin ini pertimbangannya. Yang terakhir yang ke-9 itu ada kendang kelentangan ya. Jadi kendang kelentangan angklung ya, kendang angklung kelentangan yang klasik. Nah, itu kecil, ukurannya kecil ya, mungkin sekitar 17 cm diameternya. Nah, ini dilakukan oleh dua orang juga ya. Jadi ada lanang dan wadon. Bisa kita jumpai dalam gamelan angklung klasik ya. Tapi setelah perkembangan sekarang itu ada berkembang menjadi angklung kebiar ya. Jadi ada jenis kendang lain yang masuk di sana yang dipakai untuk menambah estetika dalam sebuah lagu itu sendiri. Ya, mungkin Ika sekian jenis-jenis kendang yang luar biasa sekali ya. Jadi kita baru tahu nih, jadi ada 9 jenis. Tapi tadi sempat terlontar bahwa kendang itu ada lanang dan wadon. Nah, kira-kira perbedaannya Nika sendiri di mana, Bliandi? Bagus sekali ya. Sama halnya dengan gong ya. Gong ada lanang dan wadon, tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda dan teknik yang berbeda-beda pula. Saya bahas kendang wadon dulu ya. Jadi kendang wadon itu juga memiliki fungsi masing-masing, tergantung di mana dia dimainkan ya. Tergantung konteks lagu apa yang dimainkan. Nah, misalnya kalau dalam wadon cedogan ya, seorang pemain kendang wadon itu justru dia mengurangi cue-nya ya, atau tidak tidak menjadi sebuah permainan yang harus dilihat oleh instrumen lain ya. Jadi justru yang pemain lanang yang menjadi cue. Kalau motif atau kalau permainan itu dilakukan berdua dengan menggunakan panggul. Jadi lebih banyak yang memberikan cue itu adalah lanang ya. Karena temang atau pupuh atau gedik yang dimainkan di kendang lanang itu sendiri dia off beat dia. Jadi dia mainnya tidak pada tempo, dia mainnya setengah tempo ya. Duk. Jadi lebih lamis di lanang. Udah mulai. Okay. Jadi wadon, lanang wadon. Nah, kemudian kalau konteksnya kalau dalam kendang gupekan, ini baru wadon yang memegang cue ya, cue untuk
Jadi kalau sebuah lagu ya, misalnya lagu Gong Kobyar seperti ini ke wadon yang memiliki peranan sangat banyak di sana gitu. Jadi pukulannya juga kebalik gitu. Jadi kebalik, justru wadon yang on beat, bukan lanang yang wadon yang off beat ya. Maaf. Jadi kalau di wadon, kalau gupekan, kenang gupekan. Nah. Kemudian yang beralih lagi yang kendang jenis kerumpungan. Nah, dan jadi kalau kerumpungan itu mungkin hampir sama dengan batel ya. Jadi ada lanang wadon juga. Ini kebalik lagi. Justru yang lanang yang megang peranan penting untuk membuat angsel, untuk ngesahang gending, untuk mempercepat, untuk memberhentikan, itu justru lanang yang ya. Karena sama seperti halnya yang tadi, sistemnya beda ya. Jadi lanang dia untuk ngangsel, dan pola-pola yang dimainkan itu kebanyakan offbeat ya, offbeat. Nah, kenapa pola offbeat itu cenderung dipakai Q? Karena penekanan gending pada setiap lagu yang dimainkan itu kan semuanya hampir dalam tempo ya, on beat, cek 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 cek. Pasti ramenya di tempo. Nah, mungkin ramenya di on off beat. Nah, maka dari itu pola-pola yang off beat justru dipakai untuk Q ya, untuk ngesah dan lain sebagainya, karena dia jelas gitu. Tidak pada tempo yang banyak, tidak pada tempo yang rame seperti ini Kak. Ya. Kalau permainan angklung saya kira sama-sama ya. Jadi tidak ada wadon dan lanang yang harus main lebih dominan atau di mana itu. Kalau angklung kelentangan ya sama-sama. Ya, sama-sama. Seperti ini Kak. Ya. Tadi sempat mau nanya lagi terkait dengan nih Pak Ipan repot nih. Suksema Pak Ipan. Sukses. Nggih, durus Pak Yandi. Ya. Atau tiang jeda dulu karena masih banyak sebenarnya yang ingin tiang tanyakan, tapi melihat rasa penasaran dari teman-teman ini sangat luar biasa sekali. Ada teman-teman yang pingin nanya mungkin langsung kepada Beli Yandi, silakan. Nggih, silakan mungkin rekan-rekan. Rekan-rekan. Kalau tiang bisa jawab ya tiang jawab, silakan. Kalau tidak mungkin Ega. Nanti kesempatan yang berikutnya yang tiang bisa jawab mungkin. Gini Ega, sini Ega. Ya. Silakan. Nggih, suksema. Tiang juga nama tiang Pandai Karya Kesas Dika, ada sering dipanggil Dega Pandai. Nah, kebetulan juga Beli Ande niki adalah teman sekaligus kakak sekaligus guru tiang gitu. Kakaknya di Pandai ini patuh Peduru Pandai dan Peduru Barak gitu. Ya, mungkin tiang ada pertanyaan sedikit Beli. Seperti definisi karawitan adalah musik tradisional Bali yang menggunakan patat, slendro dan pelau. Dan yang dumun di SMKI yang diajarkan. Terus yang mau nanya tentang kendang niki kan nggak ada patatnya. Beralih ke new musik for gamelan. Jadi musik untuk gamelan apakah bisa? Sedangkan di golongan 2 niko gamelan golongan 2 tidak memfungsikan kendang, yaitu memfungsikan jati dirinya. Seperti gambang, yaitu gambang yang menonjol, gener yang menonjol, sluning juga yang menonjol. Nah, apa mungkin kendang niki juga memiliki emansipasinya untuk lebih ke jenjang, mungkin ada nantinya karya yang berdasarkan memang kendang saja, mungkin dari 9 jenis kendang tadi, dan menggunakan tetap menggunakan etikanya walaupun mencubit, tidak memperkosa. Terima kasih. Makasih Ega. Langsung ditanggapi. Ya, sangat baik sekali adik Dega ya. Nah, jadi dalam era baru niki banyak pengembangan seni yang berlangsung ya, atau banyak karya-karya yang munculnya itu dari olah kreativitas, olah instrumentasi, olah konsep dan lain sebagainya. Nah,
ada pengalaman ya yang pernah yang temui ya. Jadi tidak hanya instrumen yang bernada aja yang bisa dibuatkan nada ya seperti ini Kak. Jadi instrumen kendang itu sendiri juga bisa, tentunya sudah bisa ya. Ini kembali ke rasa estetis seorang senimannya atau seorang pengkaryanya sendiri. Bagaimana caranya mereka nih berbuat sesuatu atau mengolah rasa kreativitasnya agar meskipun dengan instrumen yang tergolong ritmis ya. Jadi kendang itu kan ritmis. Kita bisa melihat ada hentak-hentakan, ada ritmenya lebih banyak ketimbang melodinya ya. Salah satu karya yang diciptakan mungkin pada saat ujian ya, kalau tidak salah Iketut Suwana atau cedil yang biasa dipanggil cedil. Nah, ini mengambil konsep raung ya. Jadi raung ini adalah sebuah auman atau aungan, sebuah suara yang timbul dari dentuman ya, raung. Ini merupakan salah satu karya yang menggunakan instrumen kendang saja ya. Jadi semua jenis kendang dipakai dalam konsep karyanya ya. Nah, memang karena tentu sebuah karya itu dituntut rasa estetis agar ada melodi, ada melodisnya. Jadi dipaksa kendang itu bersuara layaknya seperti melodi seperti itu. Di setel ada yang rendah, kemudian ada nada-nada yang lebih tinggi seperti ini kau. Jadi sah-sah saja ya. Karena apapun itu apapun hasilnya ya tentu tergantung dengan konsep apa yang ingin kita buat ya seperti ini kak. Ya sah-sah saja, kreativitas namanya. Tidak menutup kemungkinan banyak instrumen yang bisa atau yang belum sempat kita ketahui atau kita jamah atau kita pelajari, kita gali ya, kemudian coba untuk diberikan sentuhan kreatif seperti ini kak. Mungkin nih kak ya yang bisa yang jawab. Iya. Ya, suksemo. Suksemo banget Niki. Dega sudah ya terjawab. Nyambung dengan pertanyaannya Dega Niki masuk ke mohon maaf terkait dengan penjelasan dan juga teknik Niki. Basic suara kendang Niki seperti apa Bliandi? Nah ini mungkin yang perlu kita dapat lebih jauh lah di Bliandi. Kalau misalnya harus didemokan mungkin bisa didemokan sedikit kan. Terima kasih. Jadi kembali lagi ya pembahasannya ke fisik ya. Jadi kendang nika mempunyai beberapa warna ya. Instrumen kendang itu sendiri. Nah dari segi bahan yang biar lebih awal. Jadi kendang yang memang bagus dipakai bahannya itu adalah kayu nangka atau tewel nih dalam bahasa Balinya, dan memakai membran dengan kulit sapi ya. Kulit sapi atau kulit kambing biasanya nih kan. Ada dua jenis tergantung ukuran dan tergantung kegunaannya di mana. Dia bukan pengrajin kendang ya, hanya pengetahuan secara umum yang sampaikan. Nah, jadi kendang niki ada bantang ya, ada bantangnya. Kemudian bantang ini diberikan di istilahnya dilubangi ya, diserut ya, dilubangi. Kemudian di dalamnya itu ada song ya, ada lubang. Lubang di dalam itu namanya song paklit ya, paklit. Nah, kemudian kalau jaraknya itu mungkin juga mempengaruhi tinggi rendahnya suara ya. Mungkin kalau agak ke depan atau jaraknya lebih pendek ke muka, nika kan suaranya agak lebih rendah dia gitu. Ya. Kalau ke ujung agak lebih tinggi gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan lubang di dalam itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Kalau lebih kecil justru dia lebih rendah suaranya. Yang lebih besar lebih tinggi suaranya. Ya. Nah, kalau kendang
dut itu kendang cedut atau kendang gupakan lanang dut nika justru tidak ada lubang dia, tidak ada, maksudnya lubangnya besar sekali, hampir los dia kan, dan tidak ada paklitnya. Paklitnya jadi los dia. Nah, itu yang mau membuat suara kecil melengking dalam pengaturannya. Nah, kemudian di luar ada memeran ya. Tentunya ada memeran ini yang menghasil. Nah, fungsi lubang itu tadi mungkin sebuah resonator ya. Karena memeran ini kan menghasilkan bunyi dia. Kalau dipukul itu ada getaran. Jadi yang menampung getaran itu adalah bantang niki. Kemudian suaranya itu dihembuskan dari anginnya. Nah, jadi memerannya ini sebelah sisi kanan dan kiri ya. Yang ketahui namanya niki wangkis. Nah, jadi wangkis untuk pegangan membrannya ya, wangkis. Kemudian ada talinya juga. Ini juga talinya terbuat dari kulit ya, kulit sapi. Ini namanya jangat ya, jangat, atau mungkin kebanyakan di gamelan atau di instrumen lain juga memakai jangat niki sebagai gantungan gangso atau bilah yang lain. Nah, untuk ngatur tinggi rendah suara kendang nike ada sompe ya. Sompe niki wastana sompe. Nah, kalau mau agak kendor suaranya atau agak rendah, sompenya diturunkan. Kalau agak tinggi ya. Mungkin nike. Nah, niki penggantungan niki yang lupa namanya niki. Mungkin rekan-rekan ada yang tahu. Nah, niki ya penggantungan lah. Nanti kalau tidak tanya sama yang pengrajinnya, karena dia yang bukan pengrajin kendang ya, dia hanya sebagai praktisinya aja. Nah, kemudian setiap sisi niki dia memiliki warna yang berbeda-beda ya, tergantung bagaimana teknik tangan kita memainkan ya. Jadi yang kanan dulu. Yang kanan niki kalau kendang gupekan ada suara dasar ya, ada suara dasar jeding kalau wadon ya, ding, kemudian ada cung ya, cung, kemudian ada tak ya, jadi ada istilahnya, maaf niki, silakan. Ada istilah seperti ini kah? Nah, ini ding, cung, tak ya, niki. Ya mungkin kalau ada kebutuhan lain itu bisa ditutup dengan kiri ya, agar suaranya menjadi nak atau pendek ya. Ya, mungkin itu konsepnya beda lagi kan, dan tidak konsep dasarnya. Nah, kalau kendang cedogan ya sama ya, intinya sama. Yang suara dasarnya ada dag ya, ada dag kalau wadon, ada dog yang lanang, ada cung juga ya, ada tak juga. Kemudian tapi kalau yang cedogan itu taknya dihasilkan oleh tutupan sebelah kiri, tangan kiri ya. Jadi ditutup kirinya, kemudian dipukul, cedogannya dipukul, dognya, dedaknya dipukul, menghasilkan suara tak. Nah, itu pengetahuan secara umum ya. Nah, kemudian selanjutnya yang di sisi kiri itu ada beberapa warna juga. Yang paling dasar itu adalah keplak ya. Jadi ada plak, itu pemain kendang yang baru-baru pemula istilahnya itu harus tahu. Jadi unsur utama, dasar utama kita dalam teknik bermain kendang itu ada plak ya. Jadi plak itu harus kita kuasai dengan baik, baru melangkah ke teknik yang atau suara yang lain, misalnya kung ya. Jadi untuk di kanan ada cung, di kiri ada kung ya. Kadang-kadang ini dipakai dalam sebuah teknik juga ya. Kung, kemudian ada cang. Nah, ini cang ini kalau dalam gupekan mungkin tidak banyak ya. Jadi yang lebih banyak itu dalam permainan kendang kerumpungan, cang itu teng ya. Ini yang ya, itu namanya cang ya. Ya mungkin itu.
Kalau misalnya teman-teman nih mau belajar kendang, nah tahapannya nih seperti apa Beli Andi? Kalau belajar yang instan apa yang bagus nih? Karena Mungkin era dua-duanya sekarang ya. ini banyak sekali yang belajar instan. Pang maro bisa bedik-bedik pang bawa bisa kadang kayak wah sakti langsung. sakti langsung kita cara nartabio tadi. Nggih, artinya kalau tahapan belajarnya yang benar itu seperti apa, Gendang? Nggih. Kalau kita fanatik dengan ilmu ya, jadi mungkin bisa kita ambil contoh permainan kendang India, ya, permainan kendang tabla. Mereka itu sangat fanatik dengan teknik sebetulnya, ya. Jadi untuk membunyikan sebuah atau satu warna suara dalam tabla itu kadang-kadang mereka butuh 1 tahun. Tang, tang, singnya dong gitu modelnya. Ya apa kadang orang Anda, tapi kalau kita terjemahkan, teng teng, adalah bunyi teng teng, bawa raga bawa. Kita sudah tahu itu suaranya teng, tapi kalau dalam bahasanya mereka itu belum. Gitu. Singnya dan gitu. Terus malih halu. Gitu. Jadi untuk menghasilkan satu suara itu saja butuh waktu yang cukup lama. Gitu. Sampai ketemu pasnya. Sama halnya dengan kendang. Kalau kita fanatik dengan teknik atau kita akan apa namanya fokus dengan kendang itu sendiri, ya seperti ini harus tiru contoh atau cara belajar apa namanya pemain kendang India ya, pemain tabla. Jadi untuk menghasilkan suara yang bagus itu tentu dilakukan teknik atau latihan yang rutin. Jadi kalau pemula misalnya minimal harus tahu warna dumun, warna suara, bagaimana membunyikan, bagaimana warna suara yang atau yang apa namanya yang bagus ya, yang pas itu. Misalnya keplak itu misalnya ada beberapa yang mungkin plak itu sudah biasa itu mau plak munyinya, tapi bagi mereka yang mengenal atau tahu seluk-beluk tentang kendang itu belum gitu misalnya. Ada yang seperti ini kok. Jadi plak itu menurut Tiang sendiri, keplak itu adalah merupakan jiwa ya. Kalau Tiang sendiri keplak ini ke atma nih kan. Kalau Tiang sendiri, mungkin setiap pemain ini punya anggapan atau punya cara sendiri-sendiri. Kalau Tiang ini ke kiri, tangan kiri ini harus istilahnya harus punya power yang bagus gitu ya, untuk menyeimbangkan permainan kanan ya. Jadi keplak nih sangat penting bagi Tiang nih nyawanya dikeplakkan gitu. Ya. Kalau pun tangan kiri nih bagus atau becik atau istilahnya ada kata ying gitu ya. Apapun nanti pola yang dilakukan itu sangat gampang untuk dilakukan. Nika. Jadi setelah plak baru kita belajar jeding, ya, belajar ke muka kanan. Bagaimana kita membunyikan ding itu tidak bagalan, istilahnya tidak gitu cara ngebuk apa gitu. Jadi pakai rasa juga, meskipun dia sudah mengeluarkan bunyinya sendiri, tetapi tetap ada rasa yang kita pakai untuk membunyikannya. Gitu. Jadi D dengan itu beda. Ya. Itu banyak yang temui masih belum, mungkin perlu dilatih kembali ya, agar tidak bagalan, agar tidak kaku gitu. Ya. Jadi bagaimana kita caranya belajar atau mengatur atau mempersiapkan tangan itu biar semakin tahap ada peningkatan gitu. Ya. Jadi Nika mungkin Sukses banget Niki materi paparannya luar biasa sekali.